Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Teman-temanku sekalian, saat ini kita sedang menghadiri bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, dan juga bagi umat muslim yang mampu itu menjalankan puasa. Dan puasa ini memiliki arti sebagai menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Namun ada arti lain selain dari menahan lapar dan menahan haus dari subuh sampai maghrib, yaitu menahan diri dari untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan juga menghindari tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Ramadan ini sangatlah mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tersurat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, sebagaimana untuk petunjuk-petunjuk bagi manusia dan membedakan antara hak dan batil. Maka marilah kita membaca Al-Quran, marilah kita lebih sering-sering lagi untuk membaca Al-Quran, yang dimana kita asalnya tidak membaca Al-Quran pada bulan-bulan yang lain, kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, yang mana sudah membaca Al-Quran pada bulan-bulan lain, kita lebih membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena Allah telah berfirman, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf pun, maka Allah akan memberi pahala 10 kebaikan. Lalu bagaimana dengan sehari kita membaca satu ayat? Lalu bagaimana kita membaca satu hari dengan satu lembar? Lalu bagaimana kita seharinya membaca bangkai juz? Berapa banyakkah kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah kepada kita? Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Dan juga teman-temanku sekalian, bagaimana hukumnya orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Yang sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185 ini, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang pada bulan Ramadan ini sakit dan juga safar, ataupun bisa disebut juga dengan perjalanan, maka diberikan atau dikasih keringanan untuk tidak berpuasa. Karena orang sakit di bulan Ramadan ini, orang sakit adalah orang yang dimana sedang tidak langsung untuk makan dan menjalani aktivitasnya, dan juga orang-orang yang safar atau kehilangan energi untuk perjalanan. Namun pada bulan Ramadan ini, orang-orang yang safar bukanlah orang-orang yang dalam perjalanan untuk menuju maksiat ataupun menuju tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pergi ke tempat-tempat yang halal, seperti mana kita sebentar lagi ingin liburan dan bertemu dengan keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu menjadi silaturahmi. Namun dan bagaimana pula untuk menggantikannya, orang-orang yang lain, orang-orang yang tidak berpuasa karena sakit dan juga karena safar. Maka dijelaskan juga pada ayat 185 ini, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang-orang yang sakit pada bulan Ramadan, orang-orang yang safar bulan Ramadan apabila tidak berpuasa, maka menggantinya sebagaimana dia berapa hari tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan menggantikannya pada hari-hari setelah bulan Ramadan seperti Syawal
bulan puasa adalah bulan yang sangat suci. Karena bulan Ramadan datangnya hanya setahun sekali. Karena kita tidak tahu apakah besok, lusa, ataupun tahun depan apakah kita akan masih merasakan yang namanya bulan Ramadan. Teman-temanku sekalian, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Because I'm still learning here. Allahumma fiq ila aqwamil qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.